Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 19-20. Saudara, pasti kita tidak asing dengan pernyataan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, bukan? Dan jika kita melihat berita akhir-akhir ini, kita bisa kata ini negara lagi miris, lagi krisis, butuh belas kasihan Tuhan. Dan pasti di antara kita juga setuju dengan iringan 17+8 tuntutan rakyat agar Indonesia bisa lebih baik, bukan? Dan bukankah yang kita harapkan dari hal ini adalah para otoritas yang berwenang mendengar dan bertindak dengan hikmat dan adil? Saudara, menariknya kondisi ini juga terjadi dalam Hakim-Hakim 19-20, di mana mereka tidak memiliki pimpinan raja dan keadilan itu bisa dipelintir. Saudara, jangan bayangin keadilan di pelintir itu akan indah seperti kue pelintir. Justru keadilan bengkok sedikit aja itu udah bikin hancur. Apalagi di pelintir, kehancuran besar pasti. Saudara, kalau kita lihat Hakim-Hakim 19-20, kita diberikan peristiwa yang mengerikan di Gibea karena kerusakan moral yang parah. Orang Benyamin di situ nggak takut melakukan kejahatan mengerikan bahkan terhadap tamu. Hal ini kita temukan dari seorang gundik yang diperkosa sepanjang malam sampai mati. Tapi nggak hanya di situ. Kemarahan Lewi ingin menunjukkan kejahatan orang Benyamin pun juga salah, karena dilakukan secara menghancurkan. Lewi memotong tubuh gundiknya menjadi 12 bagian dan mengirimkannya ke seluruh suku Israel sebagai tanda peringatan dan seruan untuk menegakkan keadilan. Ketika orang Israel mendengar berita itu, orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersatu padu, bahu-membahu. Dan Israel menuntut keadilan untuk menyerahkan orang durjana yang di Gibea itu. Tapi Benyamin menolak menyerahkan pelaku. Justru sebaliknya, Bani Benyamin berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Dan disinilah perang saudara terjadi. Saudara, dari sini kita bisa lihat bagaimana keadilan manusia bisa dipelintir sedemikian rupa demi solidaritas kelompok dan kepentingan pribadi. Tapi menariknya dari kisah ini adalah momen ketika Israel mau maju berperang melawan Benyamin. Yang mereka lakukan pertama kali sebelum berperang adalah mereka minta petunjuk kepada Allah. Israel bawa rencana itu kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Tapi dari rencana pertama kita lihat Israel terpukul kalah sama Benyamin. Sampai Israel kembali ke Tuhan, menangis ke Tuhan, bertanya, haruskah kami pergi lagi berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami? Dan Tuhan menjawab, majulah melawan mereka. Israel kembali maju pada hari kedua, tapi kita menemukan Israel gugur lagi dalam perang ini. Sehingga semua orang Israel kembali ke battle, mereka duduk menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai petang pada hari itu, dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan kembali Israel minta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah maju lagi atau cukup kami hentikan saja? Dan Tuhan jawab apa? Majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kalau kita baca seterusnya, tentu kita tahu bukan Israel hebat, tapi Allah yang berperang bagi mereka, Allah yang menyerahkan musuh ke tangan Israel. Dan menariknya di sini adalah Allah pun berlaku adil di saat manusia melakukan ketidakadilan. Saudara, Israel memberikan kita sebuah contoh yang kita patut teladani. Ketika ketidakadilan menyerang, hal pertama bukan kita balas duluan, tapi bawa itu semua ke hadapan Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan. Karena keadilan yang sesungguhnya hanya ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Tapi Tuhan juga nggak bilang tinggal diam aja, tapi majulah demi kebenaran. Dari Hakim-Hakim 19-20 ini mengingatkan kita, ketika manusia mengutamakan kepentingan sendiri, maka yang terjadi adalah keadilan dipelintir dan kehancuran muncul. Tapi ingat, hanya Tuhan saja yang dapat menegakkan keadilan sejati itu. Dan oleh karena itu, mari kita juga terus hidup takut akan Tuhan. Hidup adil dan benar pada sesama bagaimana Tuhan mau kita lakukan. Dan kita terus juga doakan diri kita, doakan gereja kita, maupun bangsa dan pemimpin kita, agar diberi hikmat dan bertindak adil sebagaimana mestinya. Amin.